البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, masih di muka surat 31. Terakhir yang kita dapatkan para mukallaf yaitu orang yang balik dan berakal. Qal wala yurad wala yaridu ala hadza ijabu zakati wal huququl maliyah fi wal huququl maliyatu fi mali shaghiri wal majnun. La yaridu ala hadza, warada yaridu maksudnya adalah sebagai apa? Sebagai kritikan tentang definisi orang yang mukallaf, yaitu orang yang mukallaf adalah orang yang balik dan berakal, keluar darinya adalah anak kecil dan orang gila. Tayyib. Ucapan ini tidak perlu dikritik dengan sudut pandang yang lain masalah diwajibkannya zakat dan hak hartanah pada harta anak kecil dan orang gila. Maksudnya apa? Kalau anak kecil dan orang gila itu tidak terkena beban syariat, kenapa kemudian mereka wajib untuk dibayarkan zakatnya? Atau bahkan kalau mereka punya harta melebihi nisab dan sudah mencapai nisab dan haul, lalu mereka wajib membayar zakat, bukankah mereka tidak wajib beribadah? Demikian pula hukukul maliyah. Kalau ada anak yang misalkan melemparkan batu, lalu batu itu merusak rumah tetangga, anaknya tidak dosa, tetapi harus membayar ganti rugi dari harta dia atau dari harta wali dia. Jadi hak hartawi itu tetap ada. Baik. Demikian pula seperti yang disebutkan oleh para ulama. Kadang sebagian orang meremehkan orang gila berjalan di mana-mana, padahal boleh jadi dia akan merusak orang lain, menyakiti orang lain. Maka kalau itu terjadi, walaupun orang gilanya tidak dosa, tapi dia harus membayar ganti rugi atas kedoliman dia. Baik. Dan para ulama mencontohkan banyak kes-kes seperti itu di sebagian tempat. Baik. Li'anna ijabah hadhihi marbutun bi asbabin muayyanah. Karena diwajibkannya perkara ini, masalah zakat dan masalah yang terkait dengan saman atau ganti rugi atau apa, dia ini marbut, yaitu terikat bi asbabin muayyanah, dengan sebab-sebab tertentu. Berarti kembalinya kepada apa? Bukan kepada ahkam taklifiyah, tetapi kepada ahkam wad'iyah. Masalah ahkam taklifiyah dia tidak terbebani syariat. Tapi masalah ahkam wad'iyah, yaitu peristiwa dan kejadian yang Allah jadikan sebagai tanda atau sebab terjadinya perkara yang lain. Nah, ini ada pada dia. Kalau tiba waktunya membayar zakat, ya tetap dia harus membayar zakat. Bukan dianya yang wajib mengeluarkan, tapi tapi tentunya walinya yang mengurusi ini. Demikian pula masalah kecelakaan dan sebagainya. Dia tidak dosa, tetapi kecelakaan ini adalah perkara yang Allah jadikan sebagai alamat atau sebab munculnya kewajiban yang lain, yaitu membayar ganti rugi dan seterusnya. Mata wujidat sabatal hukum. Bila mana sebab tertentu tadi terwujud atau didapati, maka pastilah hukumnya. Dianya sendiri tidak dosa karena dia belum berakal atau akalnya sedang menghilang itu. Fahiya manzurun fiha ila sabab la ilal fa'il. Maka hiya ini kembali ke masalah zakat dan hak harta. Ini yang dilihat adalah sebabnya, bukan kepada pelakunya. Makanya dia boleh diwakili, dia masih anak-anak atau dia orang gila, diwakili oleh walinya. Wa taklifu bil amri wan nahyi syamilun lil muslimina wal kufar. Pembebanan perintah dan larangan itu mencakupi orang muslim dan orang kafir. Iya, semua. Jangan kemudian, saya kan bukan muslim, saya nggak wajib sholat, nggak wajib ini, nggak wajib ini. Kita katakan memang secara hukum keduniaan Anda tidak diwajibkan. Tetapi di sisi Allah Anda wajib. Kenapa? Anda diciptakan untuk ibadah, bukan untuk bersenang-senang. Maka di hari kiamat memang dia akan dihukum kalau tidak menjalankan kewajiban tadi. Lakinnal kafira la yasihhu minhu fi'lul ma'mur bihi hala kufrih. Tetapi orang kafir tidak sah darinya melakukan apa yang diperintahkan ketika dia kafir. Karena disyaratkan harus ikhlas lillahi ta'ala, sementara dia bukan muslim. Maka memang tidak sah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum
illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk nafkah-nafkah, yaitu pembelanjaan, sedekah, pemberian, sumbangan dari mereka itu diterima, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Anna dan setelahnya fitakbilil masdar illa kufruhum billahi wa rasulih. Dengan sebab mereka kafir maka amalan mereka tidak diterima. Tapi masalah wajibnya sebenarnya mereka itu wajib. Qal wala yu'maru biqada'ihi idza aslam. Tetapi mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha ketika mereka masuk Islam. Dan ini diantara rahmat Allah Ta'ala. Dan ini telah dibahas. Tapi apa? Dimaafkan apa yang telah lalu. Cuma apa? Tentunya pahalanya tidak sama dengan orang yang selama ini sudah banyak beramal secara perhitungan seperti itu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang kafir, sesungguhnya bahwasanya mereka itu jika berhenti, takdirnya kata para mufassirin, yang tahu min kufrihim, mereka berhenti dari kekufuran mereka, akan diampuni untuk mereka dosa-dosa mereka yang telah lalu. Baik, ini rahmat Allah Ta'ala. Dosa diampuni, kemudian apa? Amal-amal yang dulu ditinggalkan tidak perlu diqadha. Ini untuk haknya Allah, untuk hak maliyah, hak harta tetap ada. Sebagaimana dalam kisah apa itu Mughirah bin Syu'bah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Amr bin al-As radhiyallahu an, ama alimta ya Amr, apakah engkau tidak tahu wahai Amr? Hamzah istifhamiyah dengan apa? Manafiyah. Annal Islama yahdimu makana qablah, bahwasanya Islam itu meruntuhkan dosa-dosa yang telah lalu. Berarti apa? Tidak dianggap hutang kepada Allah Ta'ala. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa innama yu'aqabu ala tarkihi idza mata alal kufr. Dia hanyalah dihukum dikarenakan, ala di sini adalah apa? Sababiyah, disebabkan karena dia meninggalkan perintah tadi apabila dia mati di atas kekufuran. Baik. Liqaulihi ta'ala, yaitu dia sebelum sempat masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam diampuni, tapi kalau mati kufur maka seluruh dosa dia akan dipikulkan pada dia. Berdasarkan firman Allah Ta'ala an jawabil mujrimin, tentang jawaban orang-orang yang jahat, idza su'ilu, ketika dia ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar, memperjalankan kalian sampai ke neraka Saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, kami dulu bukan termasuk dari orang-orang yang sholat. Ternyata apa? Tidak sholat, ternyata ada hukumannya, walaupun mereka orang kafir. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan orang miskin. Ternyata ini juga apa? Dihukum, walaupun mereka orang kafir. Walaupun ini istilahnya adalah furu'us syariah, syariat yang bersifat cabang, bukan bersifat dasar dan fundamental. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu sering berbicara syubhat bersama orang-orang yang membincangkan itu, memperbicarakan itu. Sebagaimana disebutkan di dalam tafsirnya, nakhudu ma'al khaidin, yaitu membicarakan syubhat-syubhat untuk apa? Membuat orang ragu terhadap kebenaran Quran. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu mendustakan hari pembalasan. Jadi memang mereka orang kafir. Ternyata mereka dihukum bukan sekedar karena mengingkari hari kiamat, tapi karena banyak perkara. Hatta atana yakin, sampai datangnya kematian kepada kami. Al yakin yaitu al muqan, yang diyakini datang, yaitu kematian. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Dan ada beberapa dalil yang lain.